Gayanya Mujib ini seakan-akan kan pro dengan rakyat, sama sekali tidak sebenarnya teman-teman, hanya menggunakan PWI untuk kemudian menonjolkan dirinya. Itulah makanya kemudian alhamdulillah ya, PWI pusat langsung mencium bau-bau busuk dari orang-orang yang ingin merongrong di PWI. PWI ada bukan untuk memecah belah, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan NU, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan pemerintah, akan tetapi PWI ada justru untuk menjaga negeri ini. Makanya Mujib langsung diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita, amin Allahumma amin. Sahabat, ada sebuah video klarifikasi dari Ceng Mujib ya, orang yang saat ini lagi viral karena videonya yang menentang KDM atau dianggap itu ujaran kebencian terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan kemarin beliau itu klarifikasi, akan tapi video klarifikasinya, sepanjang video klarifikasi saya lihat tidak ada namanya klarifikasi. Dan setelah saya cek, ternyata ya Ceng Mujib ini yang konon katanya ulama, konon katanya ustadz, ini ternyata adalah ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Tapi jangan keburu sangka dulu ya, berburuk sangka dengan PWI. Kita lihat saja nanti videonya dan saya akan bahas. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu video klarifikasi yang sama sekali tidak menunjukkan permintaan kata maaf ya. Sepanjang video itu tidak ada, kemudian saya potong-potong aja videonya untuk saya ambil poin-poinnya. Sesungguhnya viral video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat. Kalian masih ingat Ahok yang waktu itu ya di penjara akhirnya karena videonya dipotong-potong? Mungkin inilah karma yang diterima oleh Ceng Mujib juga, karena waktu itu juga menurut ikut demo dalam soal Ahok. Ini kita ketahui bahwa Ceng Mujib ini adalah anak buahnya Bahar dan juga Rizik Sihab, pendukungnya mereka waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh. Ini loh ya, ketika kamu tidak mengucapkan kata-kata yang buruk ya, maka kamu juga tidak akan videomu dipotong-potong. Ketika kamu video semacam itu sepanjang 1 jam, nggak mungkin dong di-up semuanya, gitu loh. Jadi kamu itu public figure, kalau sudah merasa kamu itu ulama ya, ya maka kamu harus menjaga sikapmu. Itu loh. Jangan kemudian ketika nanti videomu kamu sudah sadar kamera, tapi kamu tidak menjaga ucapanmu, itu yang akan menjadi petaka bagimu. Dan Allah akan menunjukkan orang-orang yang sebenarnya hanya mengaku-ngaku sebagai ulama, orang-orang yang mengatasnamakan agama, orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, tapi sama sekali sebenarnya tidak membela rakyat, tidak membela agama. Oke, kita lanjut. Atau viral saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa, dan kebetulan saat itu adalah acara munakosah. Apalagi di depan orang tua siswa. Ya, di situ pasti juga ada dong siswanya juga kalau itu acara di sebuah sekolah atau yayasan atau apa. Maka hati-hati menyampaikan dengan kata-kata yang apalagi kata-katamu jorok, sama sekali tidak pantas kata-kata itu keluar dari mulut seorang ulama, dari lisan seorang yang dianggap sebagai ulama, gitu loh. Tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya katakan itu adalah nggak bisa. Saya mengutip saat itu adalah yang disampaikan oleh Imam Ali, la yasuh anhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apa maunya? Indonesia ini menjadi negara badatul thayyibatul warabul ghafur. Ini
Ini ya, dari video klarifikasi yang dikatakan video klarifikasi aja masih ngotot kayak gitu. Nadanya aja tidak ada nada rendah merasa kemudian dirinya itu salah saja enggak loh, apalagi minta maaf. Salah aja enggak, apalagi minta maaf. Merasa salah aja enggak, apalagi mau minta maaf, kan gitu. Cenah deh aya kabar bahwa pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Lamun gubernur menyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur. Itu saya simpulkan gubernur. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Di mana letak salahnya Kang Deddy ketika mengatakan bahwa pesantren akan hancur manakala dibawa ke arah politik? Ya memang benar kok. Tidak hancur pesantrennya tapi hancur keberkahannya. Apalagi politik yang dibungkus dengan agama. Kamu lihat sajalah banyak orang-orang yang menggunakan politik dibalut dengan agama, semacam Rizik Syihab, semacam Bahar Smith. Dan ini adalah orang-orang yang ketika orasi, saya bilang bukan ceramah orang-orang semacam itu, tapi orasi, ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat, padahal sama sekali tidak ada, hanya untuk kepentingan perut mereka sendiri, hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, hanya untuk meraih kepentingan dunia saja. Saya berani ngomong kayak gini karena kita tahu bahwa mereka memang orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang hanya menggunakan dalih-dalih agama, bungkus-bungkus agama, untuk kemudian membungkus kebusukan-kebusukan mereka. Oke, kita lanjut. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing itu namanya orang, apalagi gubernur, kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja, akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Ini ya, itu adalah omongan yang sama sekali tidak berdasar, ya. Apalagi omongan seorang yang katanya ulama, mengatakan segala sesuatu tanpa punya dasar. Kalau memang benar-benar ulama, tidak cocok dengan kebijakan KDM, padahal KDM ini adalah orang yang didukung oleh sekian banyak mayoritas masyarakat Jawa Barat, yang juga kebijakannya pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat. Kenapa tidak kemudian, Pak Deddy saya ingin ketemu jenengan, Pak Deddy saya ayo coba kita ketemuan, gimana maksud jenengan, kan enak semacam itu. Bukan kemudian koar-koar di depan umum, akan tetapi tanpa mempunyai dasar, tanpa mempunyai pemikiran, tanpa tabayun terlebih dahulu. Nih, apakah ini adalah akhlaknya ulama, nunjuk-nunjuk muka, ya? Apakah ini akhlak seorang ulama? Apakah Mujib ini seorang ulama? Saya rasa bukan ulama dia itu, hanya orang yang branding sebagai ulama. Biasalah seperti Bahar Smith itu kan juga semacam itu, tanpa keilmuan tapi di branding bahwa mereka ulama. Ketika nanti ditindak oleh pemerintah dan pihak kepolisian, aparat, kemudian yang menindak mereka atas dasar kesalahan mereka, kemudian dibilang kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Ini kita lihat lagi. Nah, model-model kayak gitu apakah bisa disebut ulama? Satu kebijakan yang tidak dipengaruhi dengan politik nggak ada. Memang iya, ketika semuanya itu pakai politik, namanya bernegara. Politik itu kan strategi toh, ya kan? Ketika politik itu digunakan dengan baik, ya maka jadi baik. Contoh Kang Deddy Mulyadi, kalau tidak bermain politik ya nggak bisa menjadi gubernur. Akan tapi ketika sudah menjadi gubernur kemudian mengabdi untuk rakyatnya, apakah itu salah? Banyak loh kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang pro dengan rakyat. Bahkan masyarakat di seluruh Nusantara ini menginginkan punya pemimpin semacam Kang Deddy Mulyadi. Bahkan doanya sampai Kang Deddy cukup 1 periode, saya habis itu menjadi presiden. Banyak, walaupun itu ditolak oleh Kang Deddy. Biarkan Pak Prabowo dulu mengabdi untuk negeri ini. Kita lihat, ini ketika Ceng Mujib masih menjadi ketua PWI Laskar Sabilah Jawa Barat. Saya himbau kepada kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri, saya Mujib, ketua PWI Jawa Barat. Sombongnya kan seperti Bahar, seperti Rizik, sama persis dengan itu. Karena apa? Memang dia adalah jongus-jongusnya Rizik Syihab. Untung PWI segera sadar waktu itu dan kemudian dibekukan kepengurusan PWI Jawa Barat. Karena dianggap tidak satu visi dan satu misi dengan PWI pusat. Gus Abbas, Kiai Imad nggak pernah mengajarkan kata-kata jorok, nggak pernah mengajarkan untuk menghujat pemerintah, nggak pernah. Apalagi menyebut suatu institusi, seakan-akan kita sebagai rakyat tidak percaya lagi dengan institusi kita. Berusaha membenturkan, yang diserang hanya Polri, sementara TNI tidak pernah mereka itu mengkritik. Seakan-akan mereka ingin membenturkan antara TNI dengan Polri. Ini adalah pola-pola Rizik Syihab, pola-pola Bahar Smith.
Nggak pernah mereka mengkritik TNI, nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Padahal suatu institusi pasti ada plus minusnya, kan ada, seperti yang dikatakan Ceng Mujib tadi tuh. Tapi tidak pernah. Kemudian yang ada juga bukan mengkritik, malah menghujat ini jatuhnya ya. Jadi jangan kayak gitulah, menjadi seorang ulama itu yang mengademkan gitu ya. Makanya kemudian dipecat. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sombongnya Mujib yang kemudian bisa ketahuan ya. Itulah kuasa Allah yang ingin memisahkan, karena PWI Laskar Sabilah benar-benar perjuangan untuk negeri ini, benar-benar perjuangan untuk kita semuanya, bukan untuk segelintir umat Islam saja, enggak, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi. Itu kan yang diserang polisi terus. Jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kayaknya Mujib ini seakan-akan kan pro dengan rakyat, sama sekali tidak sebenarnya teman-teman, hanya menggunakan PWI untuk kemudian menonjolkan dirinya. Itulah makanya kemudian alhamdulillah ya, PWI pusat langsung mencium bau-bau busuk dari orang-orang yang ingin merongrong di PWI. PWI ada bukan untuk memecah belah, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan NU, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan pemerintah, akan tetapi PWI ada justru untuk menjaga negeri ini. Makanya Mujib langsung diberhentikan. Saya setuju sekali, karena tidak satu visi dan satu misi dengan PWI Laskar Sabilah Pusat. Oke teman-teman, dari video tadi Mujib selalu menyerang yang namanya Polri, seakan-akan ingin membenturkan kita Polri dengan TNI, seakan-akan masyarakat dibikin tidak percaya dengan Polri. Pola-polanya Rizik Syihab dan FPI ya semacam ini. Jadi tidak pantas orang Mujib gabung di PWI Laskar Sabilah, apalagi menjadi ketua waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada PWI Pusat yang sudah mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan. Andai kata Mujib ini belum diberhentikan dan membuat pernyataan yang sangat menyerang terhadap atau istilahnya ujaran kebencian terhadap KDM, alangkah malunya kita menjadi anggota PWI. Oke, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.